Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, untuk hari ini kita akan pembelajaran IPA. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustaz akan mengecek kehadiran kalian. Nah, kalian akan melakukan absensi online. Boleh ya, absensi online silakan di chat. Nanti Ustaz akan kopikan link untuk absensi online. Silakan dicek di lembar chatnya. Nah, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai pelajaran dengan hari ini, silahkan untuk Ketua kelas Mbak Naila Rizky memimpin berdoa. Semoga pembelajaran kesempatan kita berdoa dalam hati ya Mbak Naila. Silahkan dipimpin untuk berdoa. Silakan Mbak Naila Rizky. Doa mau belajar berdoa mulai. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustaz akan menyampaikan sedikit motivasi untuk kalian bahwasanya kita tanpa sadari kita tidak bisa hidup sendiri, benar kan ya? Pasti ada makhluk hidup lain maupun ada benda mati yang selalu berinteraksi dengan kita. Maka di lingkungan kita itu ada makhluk hidup dan juga ada benda mati. Sehingga apa? Sehingga kita bisa berinteraksi di antara keduanya. Nah, ketika kita sampaikan seperti ini, ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Nah, ketika kita akan membahas mengenai perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup. Nah, tujuannya apa, anak? Tujuan dari pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tujuannya adalah ketika nanti kalian mengikuti pembelajaran pada kesempatan kali ini, tujuan yang pertama adalah kalian nanti bisa membedakan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup di lingkungan sekitar kalian. Oke anak-anak, kita lanjutkan. Untuk hari ini nanti ada juga penilaian. Penilaian yang nanti akan dilakukan adalah satu, penilaian observasi atau penilaian ketika kalian mengamati atau penilaian kinerja. Kedua adalah kuis, penilaian tertulis yang nanti akan disampaikan lewat Google Formulir. Oleh karena anak, kita mulai untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas mengenai perbedaan makhluk hidup dan benda tidak hidup, terutama di lingkungan sekitar kita. Nah, anak-anak, ini Ustadz akan share materi tentang perbedaan makhluk hidup dan benda tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi anak-anak semuanya, semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik anak-anakku, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai makhluk hidup dan benda tak hidup yang ada di lingkungan sekitar kita. Baik anak-anak, Ustadz akan menunjukkan sebuah gambar. Ini yang nanti akan kalian lakukan. Ini sangat akan nanti untuk memotivasi kalian dalam kegiatan praktik nanti. Ya, Ustadz akan tunjukkan dulu. Sudah terlihat anak-anak? Sehat. Ini gambar apa ini? Orang berjalan Dan sama mobil berjalan. apakah mobil dan manusia itu sama-sama bergerak dalam ilustrasi itu? Siapa yang menjawab? Bergerak nggak?
terlihat bergerak tidak? Bergerak, betul. Namun, samakah gerak yang diperlihatkan keduanya? Sama atau tidak? Gerakannya beda. Benar. Walaupun sama-sama bergerak, tapi gerakannya beda. Nah, sekarang kesimpulannya. Apakah semua yang bergerak itu dikatakan makhluk hidup? Siapa yang berani jawab? Ayo. Ya, silakan Mbak Naila. Tidak, Tidak. Alasannya apa? karena manusia itu bergerak sendiri, sedangkan mobil itu menggunakan mesin sehingga dia bergerak dengan dikendalikan seseorang. Ya, betul. Tepat sekali. Nah, baik anak-anak. Itu tadi adalah materi yang kita rekam dan kemudian sampaikan kepada kalian. Jadi materi ini sedikit banyak memberikan gambaran bagaimana nanti aktivitas apa yang harus kalian lakukan pada pembelajaran hari ini. Tentunya kita akan mengamati beberapa hal yang berkaitan dengan makhluk hidup dan benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar rumah kalian masing-masing. Oke anak-anak, sudah siap semuanya untuk melakukan kegiatan praktikum atau kegiatan pengamatan untuk hari ini? Jadi untuk kegiatan pengamatan dilakukan secara individu. Karena kan ini pembelajaran daring, kalian belajar di rumah masing-masing. Untuk pengerjaan LKPD yang sudah Ustadz kirimkan, itu silahkan dikerjakan secara individu. Kemudian kalian nanti mulai bergerak menuju ke lingkungan rumah kalian masing-masing untuk memulai melakukan pengamatan. Nah, untuk itu silahkan. Untuk selanjutnya kalian mulai untuk melakukan pengamatan dengan membawa LKPD yang sudah kalian bawa masing-masing. Silakan anak-anakku, silakan kalian mulai bergerak, kemudian videonya tetap diaktifkan. Silakan. Cara mengisinya itu dengan cara di makhluk hidup dan benda tidak hidup, di kolomnya itu kalian tulis dulu jenisnya apa. Kemudian di kolom makhluk hidup dan benda tidak hidup itu kalian berikan tanda centang. Kemudian alasan dari kalian memilih mengklasifikasikan atau menggolongkan termasuk benda mati atau makhluk hidup itu alasannya seperti apa. Setelah kalian melakukan kegiatan pengamatan di lingkungan sekitar rumah kalian masing-masing, berarti ini saatnya adalah untuk melakukan kegiatan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membacakan hasil presentasi tabel hasil pengamatan untuk benda makhluk hidup dan benda mati. Ya, Sedikit. Untuk kucing termasuk makhluk hidup karena berkembang biak. Lebah termasuk makhluk hidup karena memerlukan makanan. Untuk menyelesaikan pembelajaran pada kesempatan kali ini, untuk mengetahui sejauh mana kalian bisa menyimak dan juga memperhatikan pembelajaran pada pagi hari ini, Ustadz akan berikan kuis kepada kalian melalui Google Formulir. Sudah terlihat ya? Ini adalah hasilnya. Jadi yang nilainya kurang jangan berkecil hati. Yang tertinggi ini ada beberapa anak, ada Mbak Pavona, kemudian ada Nisrina, ada Mbak Alia. Nah, ini adalah yang tertinggi. Kesimpulannya adalah perbedaan antara makhluk hidup dan benda tidak hidup itu terletak pada ciri-cirinya. Kalau benda hidup atau makhluk hidup itu dia menciri-cirikan bahwa ada sistem kehidupan di dalam makhluk hidup. Ada ciri-ciri kehidupan di dalam makhluk hidup, seperti bergerak, bernafas, berkembang biak, kemudian ada adaptasi, kemudian ada tumbuh dan berkembang, dan lain sebagainya. Tetapi untuk benda tidak hidup tidak melakukan itu semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk pembelajaran pada kesempatan kali ini.
Untuk pembelajaran minggu depan kita akan membahas bab yang ketiga, bab yang selanjutnya. Cukup sekian ya anak-anak. Terima kasih atas perhatiannya. Ustadz akhiri cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.